Genshin Strike Again. Salah satu alasan kenapa gue sampai sekarang masih main game Genshin Impact itu bukan karena kontrak iblis yang kalian berikan secara sengaja ya, tapi karena dramanya yang so ada setiap versi. Gue gak pengen ketinggalan, gak bercanda. Tapi di tanggal 24 Januari 2025 itu Genshin baru aja ngerilis special programnya 5.4 yang mana kita nobar bareng dan beberapa sepuh-sepuh ya lulu pada gitu di live chat pada bilang kalau misalnya Bang Ray versi 4 itu biasanya itu versi filler atau versi cerita tambahan, gak ada recon quest dan segala macam, jadi bisa easy skip lah. Tapi ya karena emang ada bansos juga kan di special program, makanya kita nonton bareng-bareng. Nah kayak misalnya di 3.4, 4.4, 5.4 katanya pada filler. Cuman buat gue sendiri yang emang baru main Genshin Impact di versi 3 atau versi 4 gitu, gue lupa bahkan. Pokoknya gue versi terbaru, bukan termasuk player Genshin yang lama gitu ya. Lu bisa ngeliat di UID gue juga gitu. Gue nggak terlalu ngeh sama fakta kalau misalnya 4 ini berarti filler kagak. Oke, gue tetap nikmatin meskipun versinya itu naik atau versinya itu selalu ditingkatkan sama mereka. Nah, dalam special program tersebut ada beberapa hal, ada beberapa updatean yang menarik banget buat kita bahas bareng-bareng. Ada beberapa hal yang easy skip, maksudnya ya updateannya biasa-biasa aja. Dan yang terakhir ada updatean yang gua kira itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi ternyata ini menjadi kontroversial dan jadi banyak bahan omongan di media sosial, entah itu Twitter ataupun Facebook. Di Twitter udah banyak banget ya. Biasa, kalau misalnya drama sumber pasti di Twitter. Jadi Facebook pun ternyata kalau misalnya gue lihat di grup keluh kesah, ada beberapa orang-orang yang emang langsung highlight update ini. Jadi update tentang apa Bang Ray? Update-nya tentang adegan mandi di onsen antara main karakter kita Aether dan juga beberapa karakter Genshin. Kayak misalkan Yae Miko, karakter barunya Yume Mizuki, dan yang terakhir adalah A atau Raiden Shogun. Ini menarik banget, soalnya kalau misalnya lu lihat di beberapa respon mereka, ada yang bilang kalau misalkan MiHoYo akhirnya menggunakan plan B. Plan B apa Ray? Plan B itu adalah plan di mana kita bakal makin banyak ngasih banyak fan service gitu di gamenya biar pendapatannya tetap naik. Terus habis itu ada yang bilang kalau misalnya ini adegan kayak gue pernah lihat deh di doujins tertentu gitu. Terus habis itu ada yang pada senang gitu, akhirnya Genshin bukan game bayi lagi. Udah banyak banget lah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, gue pengen agak sedikit fair dulu, agak sedikit objektif dulu tentang special programnya. Jadi ada beberapa update yang gue suka. Terus ada beberapa update yang emang biasa-biasa aja, dan ada beberapa update yang kayak gini yang nanti kita bakal bahas. Yang gue suka itu pertama, event katanya mereka bakal ngeluarin event untuk memperdalam lore setiap karakter. Ya ini gue nggak disponsorin sama MiHoYo gitu, gue nggak pengen secara sengaja ngebaik-baikin mereka gitu, tapi gue bisa objektif karena gue juga bukan official content creatornya mereka. Jadi di updatean itu kayak ada event yang dimana tuh kita harus ketemu sama beberapa karakter lama Genshin Impact. Terus habis itu kita nanya-nanyain tentang lore-nya mereka, tentang ceritanya mereka lagi pada ngapain. Terus habis itu dapat primo game dan ya udah easy doing lah, gampang banget. Nah ini salah satu event Genshin yang gue suka gitu, yang nggak bertele-tele, ya nggak sih? Kita bisa dapat primo game-nya langsung, bisa cepet diselesain, jadi bisa dirapel sehari kelar gitu ya. Nah tapi ada beberapa update Genshin yang ada di special program menurut gue ya easy skip. Kayak misalkan karakter terbarunya Yume Mizuki. Meskipun banyak banget orang-orang yang ketika gue lagi nonton kayak anjir, kenapa sih posenya kayak harus nungging gitu kayak admin Yami gitu ya. Apakah itu sengaja atau tidak ya gue nggak tahu, soalnya banyak juga kan karakter di game-game kayak gini yang udah kebanyakan nungging gitu, Nikke bla 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 segala macam ya, you name it gitu ya. Jadi easy skip menurut gue karakternya, meskipun menarik juga gitu, tapi ya karena kata ya ini bintang 5 dijadiin banner standar. Terus abis itu beberapa banner-banner yang lain gitu ya, kayak misalkan siapa sih nih, si Gewine ya banner tambahnya si Gewine, Worsley, dan satu lagi Furina. Dan gue gak punya primo game, akhirnya gue memutuskan untuk nge-skip buat di banner ini. Sebenarnya Furina pengen gue pull sih, cuman balik lagi gue ngeliat kenyataan kalau misalnya gue miskin. Jadi gue skip. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang serius. Back to the beef. Kita bakal ngobrolin soal opini orang-orang tentang update terbarunya dia yang memperlihatkan cutscene kalau misalnya Aether mandi bersama Diva dari region Inazuma. Mixed review, asik. Banyak banget opini pro dan kontra tentang adegan ini. Ada beberapa orang-orang yang bilang, loh kenapa kagak Lumine aja? Kan Genshin punya karakter kedua gitu, kakaknya yang cewek, ya nggak sih? Kakak atau adiknya gitu, kayak kakaknya deh. Gua nggak, ya kakak atau adiknya gua nggak ngeh gitu. Cuma yang jelas ya, sebagian orang beranggapan kalau misalkan akan lebih fit kalau misalkan Lumine yang ada di adegan ini. Kalau misalkan pada akhirnya kita lihatnya Aether, itu mungkin sebagian orang langsung memberikan fakta gitu, membiarkan fakta kalau mungkin saja main kartunya memang benar Aether gitu. Atau yang kedua, ini mungkin aja strategi Genshin untuk menarik Gunders
agar kembali lagi bermain Genshin Impact. Kita nggak tahu ya apa makna di balik cutscene ini, cuma yang jelas kalau misalnya yang gue lihat ya, sepengalaman gue main Genshin ini kayaknya cutscene PPT-nya mereka gitu, dan ini kayak udah dalam final arc dari Yume Mizuki, katanya ini dia ada story-nya juga di update terbaru 5.4 gitu ya. Tapi kalau misalnya yang gue lihat di beberapa postingan-postingan lain gitu, ternyata ada juga cutscene yang mereka tampilkan. Kayak misalkan cutscene kalau misalkan si MC itu main TCG bareng karakter-karakter Mihoyo yang lain, sorry Genshin yang lain, kayak misalnya Ayaka, Ayato, ini Heizo, ini siapa nih cewek perban ya? Yaomiya, dan yang terakhir Kokomi, Cupang, nah kayak gitu. Jadi mungkin saja ini ada kesinambungannya ya di antara dua sini nih. Mungkin kayak awalnya dia main bareng sama mereka gitu, terus habis itu tiba-tiba mungkinnya diculik sama Yaemiko, terus habis itu akhirnya mandi bareng, terus sampai pada akhirnya kayak lu bisa ngeliat ekspresi dari Ai Raiden ya sama si Yume Mizuki, kayak ini orang ngapain dah sendiri di sini. Tapi Yaemiko justru kayak, hey, ini adalah keinginan kalian semua kan, jadi nikmatilah kayak gitu. Kalau misalnya pendapat lo gimana Bang Ray? Pendapat gua ini kayak, ini biasa nggak sih dikit? Gue nggak tahu ya. Tapi waktu gue pertama kali nobar bareng lu pada special program Genshin, itu lu bisa lihat reaction gue yang kayak wow, oke, udah kayak gitu biasa aja. Maksud gue apakah ini menjadi sesuatu yang tabu gitu? Soalnya menurut gue di Jepang kan udah ada juga kan Konyoku Onsen, kok nggak salah. Onsen yang campuran, cuman emang kalau misalnya di zaman sekarang katanya makin sedikit gitu ya Konyoku Onsen, soalnya udah ada stereotype kalau misalkan harus dipisahin biar nggak terlalu macem-macem kayak gitu. Tapi kalau misalkan zaman dulu katanya ya, gue sempat research juga sedikit tentang Konyoku, Retonburu sama Otasei gitu. Kalau misalkan dulu itu ternyata banyak onsen-onsen yang emang mandi campuran, tapi makin lama makin sedikit. Nah kalau misalnya di Jepang katanya ada tiga tipe pemandian air panas. Yang pertama Rotenburo. Rotenburo itu yang pemandian air panas yang terbuka gitu, yang kayak public onsen gitulah, ramean. Otasei itu kayak onsen tapi ada fontennya. Fonten, ada air mengalir, kayak misalkan ada air terjun, bukan air terjun ya, pokoknya air kecil gitu yang mengalir. Terus yang ketiga ada Konyoku. Kalau Konyoku ini ya mixed gender onsen atau barengan. Jadi diwajarkan, tapi mungkin ya ini overseas ya. Setiap negara pasti punya budaya masing-masing, dan beberapa orang mungkin ngelihat kalau misalkan hey, ini kayak nggak beres nih, makanya banyak banget yang berkomentar kalau misalkan akan lebih baik kalau misalkan Lumina yang masuk ke dalam adegan ini. Tapi gue yakin dia juga pasti Mihoyo juga pasti buat cutscene yang ada Lumina juga. Cuma jelas mungkin ada benernya juga gitu. Beberapa orang di media sosial yang bilang kalau misalnya ini mungkin strategi dari Mihoyo untuk memberikan fakta kalau misalkan si Aether ini bukan cuma nyari kakaknya gitu di TV, tapi emang pengen memperbanyak istri gitu. I don't know. Gue gak ngerti. Cuman karena kita kemarin nonton spesial program Genshin itu yang IN gitu, yang bahasa Inggris internasional, waktu gua tengok sebelah, spesial program Genshin yang Jepang, itu ternyata emang temanya onsen coy. Bedanya emang gak ada ethernya aja sih. Kalau misalnya ada ether ini beda cerita pasti, ya gak sih? Mereka pasti bakal mikir dua kali nih, makanya yang ada tuh cuman Yume Mizuki, Yaemiko, sama Raiden doang. Kalau misalnya pada akhirnya ada ether ini mungkin bakalan jadi kontroversial juga. Cuman ya di IN dikasih tahu kalau misalkan salah satu cutscene-nya ya bareng main karakter kita gitu. Kita lihat dulu beberapa respon dari anak Facebook. Dan menurut gue menarik banget nih anak Facebook kalau misalnya ngerespon tentang Genshin. Yang bilang kalau misalkan udah jelas nih game arahnya cuma buat nuin hasrat incel-incel pengocok. Terus ada yang bilang kalau misalkan asiknya yang pakai Lumine ngiyuri. Masih ada yang happy gitu kalau misalkan main karakter Lumina. Setelah dizolimi beberapa kali sama cutscene Genshin, dan trailer emang dirilis sama mereka gitu loh. Terus juga tadi ada yang bilang kalau misalkan Genshin berapa tahun turun bukan memperbaiki game, malah rilis plan B. Tadi udah sempat ngomong juga. Nah yang lucunya nih ada respon dari Mas Supanog yang bilang kalau misalkan nggak apa-apa plan B daripada agenda walk. Ya di Twitter pun sama. Di Twitter ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang, "Wey, finally akhirnya betting with characters today, breeding with them tomorrow. This is a small step for Genshin, but a huge step for humanity in game sex machine next, I believe." Dia sarkas. Gue yakin dia sarkas. Enggak yang beneran gitu, tertarik gitu ya. Oke. Terus habis itu ada yang encourage kita kalau misalkan, "Don't worry guys, they leak the Lumina version in the bed." Ya, dan masih banyak lagi lah beberapa respon-responnya. But anyway, gimana tanggapan dulu semua soal update terbaru dari Genshin
5.4, apakah menurut lu ini berlebihan atau kagak gitu ya? Silahkan tulis pendapat kalian semua di kolom komentar. Mungkin ada sepuh-sepuh yang emang udah biasa main Genshin dari versi 1.0 gitu yang emang pengen berpendapat, silahkan tulis. Kalau misalkan informasi dari gue kayaknya itu aja. Nggak ada penambahan dan nggak ada pengurangan. Kalau misalkan ngomongin soal pendapat gue tadi udah gue bilang kalau misalkan gue kira ini biasa-biasa aja. Soalnya ini game Genshin kan, game-game MiHoYo gitu. Gue kemarin-kemarin selalu direkomendasikan sama video-video ZZZ gitu ya, Zone Zero gitu yang buset. itu lebih ngeri ya, jadi cuman ya baik lagi. Gue tunggu setiap respon lo di kolom komentar. Ketemu lagi nanti. Terima kasih banyak. Kalau misalkan kalian suka jangan buat like. Kalau misalkan kalian semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Sekali lagi jangan lupa buat makan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.